Penangkapan pelaku ganjil ATM. Halo saudara, kami kembali hadirkan booster untuk Anda. Sejumlah informasi pilihan sudah kami siapkan. Dan langsung saja bersama saya Yuliana Fonotaba. Inilah booster selengkapnya. Petugas gabungan membubarkan kerumunan anak muda yang diduga terpengaruh minuman keras di kawasan Insinyur Hadi Juanda atau Dago, Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu malam. Guna mencegah terjadinya aksi kejahatan di malam hari, petugas gabungan Tim Prabu Polrestabes Bandung, Brimopolda Jawa Barat, serta TNI dari Kodim 0618BS menggelar patroli skala besar di seluruh kawasan di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu malam. Dalam patroli yang digelar di kawasan Dago, petugas mendapati banyak anak muda berkerumun memenuhi trotoar Jalan Dago. Selain mengubarkan kerumunan, dalam razia tersebut petugas juga mencurigai sejumlah anak muda yang diduga mengkonsumsi minuman beralkohol. Tak hanya menemukan botol miras, dari penggeledahan petugas juga menemukan obat terlarang dari pakaian salah satu pemuda. Petugas memilih untuk memulangkan pemuda tersebut setelah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Usai memulangkan para pemuda, petugas yang melakukan penyisiran kembali menemukan sejumlah anak muda lainnya yang diduga mengkonsumsi minuman beralkohol. Pembubaran kerumunan anak muda ini dilakukan untuk mencegah jatuhnya korban akibat aksi kejahatan terutama di malam hari. Dan khusus malam ini ada patroli gabungan baik dari Kodim 0618 Kota Bandung, dari Brimob Polda Jabar, dan dari Polrestabes Bandung. Jadi malam ini agak cukup besar pasukannya, kita bagi ke seluruh wilayah agar masyarakat Bandung merasa aman dan nyaman dari segala macam gangguan Kamtipmas, baik curanmor, begal maupun geng motor dan lainnya. Polisi dan TNI akan terus menggelar patroli di seluruh kawasan di Kota Bandung guna memastikan situasi Kamtipmas di Kota Kembang itu tetap kondusif. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung, Jawa Barat. Di Jawa Tengah, Satreskrim Polres Jepara membekuk komplotan pengganjal ATM. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis. Penangkapan pelaku ganjil ATM. Inilah detik-detik Satreskrim Polres Jepara, Jawa Tengah membekuk komplotan pengganjal ATM di Jalan Raya Sima, Jepara, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap usai beraksi di ATM yang berada di SPBU Mulyoharjo. Sebelumnya polisi telah mengintai gerak-gerik pelaku yang telah teridentifikasi melakukan ganjal ATM di Jepara dan Kabupaten Batang. Dua pelaku ditangkap, yaitu Andi, warga Pandeglang, dan Mamat, warga Tanggamus, Bandar Lampung. Sedangkan satu pelaku melarikan diri. Dalam aksinya, para pelaku mengganjal mesin ATM agar kartu ATM tidak berfungsi. Di saat korban kebingungan, seorang pelaku menawarkan diri dengan berpura-pura membantu mengeluarkan kartu ATM yang telah tertelan dalam mesin. Para pelaku berpura-pura berhasil mengeluarkan kartu ATM korban yang ternyata telah diganti dengan kartu ATM lain. Satreskrim Polres Jepara telah melakukan penangkapan terhadap pelaku dengan inisial AN, 37 tahun, warga Kabupaten Pandeglang, MR, 37 tahun, warga Kabupaten Tanggamus, Bandar Lampung, dan satu orang masih kita nyatakan DPO. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa pisau cutter, 3 bungkus tusuk gigi, gergaji besi kecil, 2 gunting kecil, 18 kartu ATM dari berbagai bank, uang tunai Rp750.000, serta 1 unit mobil rental. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka akan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya maksimal 7 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Jepara, Jawa Tengah. Belum genap sebulan bekerja, seorang pekerja di warung sembako nekat mencuri uang milik majikannya dari dalam warung tempatnya bekerja di Kemayoran, Jakarta Pusat. Detik-detik aksi pria tersebut mencuri uang jutaan rupiah pun terekam CCTV.
Rekaman kamera pengawas CCTV menggambarkan detik-detik aksi pencurian uang di sebuah warung sembako yang berada di Jalan Apron, Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi pencurian kali ini dilakukan oleh seorang pekerja warung sembako yang belum genap sebulan bekerja. Memanfaatkan kondisi pemiliknya yang tengah berbuka puasa di luar warung, pelaku langsung mengarah ke bagian laci tempat penyimpanan uang. Tanpa pikir panjang, uang senilai lebih dari 2 juta rupiah berhasil dicuri pelaku dari dalam dompet dan laci warung. Ini kan terus ini langsung dikantongin begini, dia terus ini kan terus keluar. Pemilik warung menyebut pelaku awalnya sempat meminta pertolongan untuk diberikan pekerjaan. Karena pemilik warung merasa iba, kemudian bekerjakan pelaku untuk membantunya berjualan. Bak pepatah air susu dibalas air tuba, pemilik warung yang berniat membantu pelaku justru menjadi korban kejahatan anak buahnya sendiri. Kita kan sekeluarga lagi berbuka, kan dia kan sibuk sambil ngelayanin di dalam. Jadi di luar sana buka, selesai buka kan makan di dalam, terus saya pulang mau maghriban sama mau sholat tarawih. Terus saya ditelepon istri, katanya si Denny anak buah itu kabur membawa uang, nggak balik-balik. Di dompet udah nggak ada semua, yang 2 juta, terus yang di laci itu bahasa 300-an. Meski pelaku sempat mengaku hilaf dan menyesali perbuatannya melalui pesan singkat, namun pemilik warung akan tetap melaporkan aksi pencurian ini ke polisi. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Kepergok mencuri gabah di sebuah penggilingan padi di Ngawi, Jawa Timur. Seorang pria dihakimi massa. Meski sudah tidak berdaya, namun masih saja ada warga yang menghakimi pelaku. Takut amuk massa semakin menjadi, Budiono 38 tahun asal Desa Kerten, Kecamatan Paron, Ngawi, Jawa Timur, langsung diserahkan ke Polsek setempat. Pelaku bersama seorang temannya berusaha mencuri gabah di penggilingan padi di Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Warga yang mengetahuinya langsung menangkapnya. Seorang pelaku berhasil kabur, sementara Budiono berhasil ditangkap warga. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah 6 kali melakukan pencurian gabah di penggilingan padi. Total gabah yang sudah berhasil dicuri sebanyak 25 sak. Hasil curiannya dijual dengan harga Rp357.500 kepada seseorang. Uangnya untuk melunasi pinjaman di bank harian. Biasanya kamu nyuri itu udah berapa kali? Baru tahun ini. Berapa kali? 6 kali. 6 kali dapat berapa ton? Dapat 2 ton? 25 sak. Oh gitu. Hasilnya kamu jual kemana? Tempel. Harga berapa? 25 sama 52 sama 55. Terus kamu bagi 2? Bagi 2. Temanmu terus kemana ini? Nggak tahu. Kabur Pergi, gitu? Kabur. Ya itu kan kemarin sudah meresahkan sekali, terus itu apa itu di apa? Dipergokin? Ya dipergokin tuh anak 2, terus ditunggu di luar, masuk lewat sini kan, terus ditunggu mau keluarin gerbangnya itu di pintu yang itu. Jaga ke situ, akhirnya lari ke belakang, terus lewat atap, keluar lewat atap. Oh gitu. Terus tangkep ramai-ramai gitu? Iya, ditangkap ramai-ramai di sawah tadi. Guna proses penyelidikan, kini bapak 3 orang anak itu diperiksa secara intensif di Polsek Paron. Sementara pelaku yang berhasil kabur kini dalam pengejaran. Dirgo Soyono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Saudara, aksi main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan terjadi di Pemulutan Ulu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. 1 dari 2 pelaku pencuri sepeda motor tewas setelah dihakimi massa pada Minggu malam. Sementara 1 pelaku lainnya berhasil lolos dari kepungan warga. Diberi bonus gak? Menang lah ya. Peristiwa amuk massa terhadap 1 dari 2 pelaku pencurian sepeda motor ini terjadi di Desa Pemulutan Ulu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan Minggu malam. Pelaku yang sempat kabur ke rawa-rawa berhasil ditangkap warga dan dihakimi beramai-ramai. Nyawa pria yang belum diketahui identitasnya itu akhirnya tidak tertolong saat akan dilarikan ke Rumah Sakit Bari, Palembang. Kejadian bermula saat pelaku yang berjumlah 2 orang hendak mencuri sepeda motor milik warga Desa Pemulutan Ulu.
Namun aksi kedua pelaku dipergoki warga yang langsung berteriak maling. Satu orang pelaku berhasil ditangkap, sementara satu lainnya lolos dari kepungan warga. Pelaku sempat hidup masih, Pak? Ya, betul. Naik ke mobil tadi hidup. Gitu, Pak. Nah, ini kok nggak tahu ini, Pak, itu telepon Kapolsek, Pak. Nah, pas mobil datang, dia naik ke mobil. Nah, sekitar perjalanan sekilo ke mobil itu, saya ada katil lagi napasnya di belakang gitu. Kasus main hakim sendiri yang menyebabkan tewasnya pelaku curanmor masih didalami polisi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi lainnya, petugas gabungan dari Imigrasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Kepolisian menggagalkan puluhan calon pekerja migran Indonesia ilegal yang akan berangkat ke Timur Tengah. 64 paspor disita dari para PMI ilegal tersebut. Udah berapa lama kurang dari yang Puluhan calon pekerja imigran Indonesia ilegal ini berhasil dicegah petugas gabungan dari Kementerian Tenaga Kerja, Imigrasi dan Polisi saat akan masuk ke pesawat di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Berkat laporan masyarakat, upaya penggagalan 64 calon pekerja imigran Indonesia ilegal ini berhasil dilakukan. Rencananya puluhan pekerja imigran ini akan dikirim ke Timur Tengah, diantaranya Dubai dan Riyadh. Diduga pelaku yang nekat memberangkatkan mereka lewat jalur ilegal ini sudah beraksi sejak akhir tahun 2022 lalu. Dari pendalaman kami kepada para korban saat diminta keterangan, juga kami sinkronkan dengan keterangan dari pelaku setelah kita amankan bahwa modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku, mereka ini dibantu oleh satu orang. Saya ulangi, tersangka ini dibantu oleh satu orang dengan inisial M yang tadi sudah saya sampaikan. Kami dari tim Polres Bandara Soekarno-Hatta masih terus melakukan pengejaran terhadap tersangka M yang turut membantu kegiatan pemberangkatan PMI secara non-prosedural ini. Polisi menyita alat komunikasi dan puluhan paspor dari puluhan calon pekerja imigran Indonesia ilegal tersebut. Ke-64 calon pekerja imigran Indonesia yang gagal berangkat itu akan dikembalikan ke kampung halamannya masing-masing. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Berhati-hatilah terutama Anda para pengurus masjid karena baru-baru ini seorang pria berhasil terekam CCTV memasang barcode QRIS pada kotak amal di masjid tanpa seizin pengurus masjid. Pelaku menempelkan stiker QRIS miliknya ke beberapa kotak amal yang berjejer di halaman masjid. Dalam rekaman CCTV, seorang pria nekat memasang barcode QRIS pada kotak amal di Masjid Nurul Iman Blok M, Jakarta Selatan. Dengan tenang, pelaku terlebih dahulu memantau situasi di sekitar masjid. Setelah dirasa aman, pelaku memasang stiker barcode QRIS di semua kotak amal masjid yang bertuliskan dana pembangunan masjid. Diduga barcode QRIS ini sengaja dipasang pelaku agar apabila ada jemaah masjid yang ingin menyumbang untuk pembangunan masjid, maka uang yang disumbangkan akan masuk ke rekening pelaku. Meski peristiwa ini terjadi pada Kamis lalu, namun pengurus masjid baru mengetahui hari Minggu kemarin. Pengurus masjid curiga saat melihat sejumlah kotak amal terdapat stiker QRIS. Bahkan pelaku menempelkan stiker QRIS tersebut ke beberapa dinding masjid. Awalnya kita juga nggak tahu ya, jadi dia sekitar jam 10:30. Nah terus dia naik itu dia main pasang-pasang itu aja barcode kayak gitu kan. Nah, terus yang pertama di situ pas pintu tangga naik ke arah kanan perempuan, kiri ke kita. Nah situ pasang. Nah terus di sini juga pasang. Di setiap kotak dipasangin sama dia. Diduga pelaku telah melancarkan aksinya di masjid-masjid yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Ya saudara, di Tres Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 3 tersangka kasus narkoba. Dari tangan ketiga tersangka tersebut, polisi menyita narkotika golongan 1 atau obat-obatan terlarang yang akan disebarkan di Jakarta dan Tangerang, Banten.
Inilah video saat polisi menggerebek salah satu ruko di kawasan Citra Raya The Boulevard Cikupa, Tangerang, Banten. Di dalam ruko tersebut, polisi menemukan plastik berwarna hitam yang berisi bahan baku obat-obatan terlarang dan kardus berisi jutaan butir pil PCC. Penggerebekan berawal dari penangkapan salah seorang tersangka berinisial IS. Dari nyanyian IS, polisi mendapati informasi bahwa ada sebuah ruko di wilayah Tangerang, Banten yang dijadikan tempat memproduksi dan menyimpan narkotika golongan 1, yakni pil PCC. Selain menyita jutaan pil PCC dan ratusan kilogram bahan baku narkoba, polisi juga menangkap 3 tersangka, yakni FR, HM, dan DAR. Dari pengakuan para tersangka, barang haram racikannya akan dijual ke wilayah Jakarta dan Tangerang, Banten. Tindak pidana narkotika golongan 1 jenis pil PCC, paracetamol, paracetamol dan kafein sebanyak 1.237.000 butir dengan berat bruto total 671,691 kg dan narkotika jenis bubuk warna putih mengandung MDMA 4-EN tinaka, jumlah total berat bruto seluruhnya 220,8 kg dan serbuk warna putih mengandung acetaminophen, total berat bruto seluruhnya 510 kg. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka ditahan di Rutan Mapolda Metro Jaya dan akan dijerat pasal 113 dan 132 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Booster kali ini sampai di sini, saudara. Namun Anda juga bisa menyaksikan Booster melalui akun TikTok Booster SCTV serta YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa di-subscribe. Selalu waspada, saudara, karena kejahatan ada di sekitar kita. Saya Yuliana Farata undur diri. Sampai jumpa. Salam SCTV.